Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Restu Pratama, seorang praktisi talent mapping. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang initial state, functional state, dan juga pinnacle state. Dan ini adalah kelanjutan dari dua materi sebelumnya. Dan sekarang kita akan khusus membahas pinnacle state. Oke, apa sih pengertian dari pinnacle state itu? Jadi gini, secara sederhana, pinnacle state itu adalah akumulasi atau uh, apa sih tujuan utama dari ketika kita melakukan initial state dan juga functional state itu. Atau mungkin supaya bisa lebih dimengerti, coba kita masuk ke contohnya aja ya. Saya akan coba untuk share screen lagi. Nah, kita kembali ke urutan urutan bakat kita ya. Nah, seperti di video pertama yang saya jelaskan tentang initial state, saya menyampaikan bahwa initial state saya itu adalah learner, di mana memang dorongan bakat saya sehari-hari ketika beraktivitas, terkhusus ketika di awal hari, dorongan bakat yang paling dominan dalam diri saya itu adalah learner, karena memang saya selalu mempertanyakan apa ya kira-kira yang bisa saya pelajari hari ini, atau kira-kira jika saya mempelajari A, apakah ini bisa berguna untuk saya atau ini bisa berguna untuk lingkungan sekitar saya. Jadi saya selalu mempertanyakan bahwa yang saya lakukan itu harus punya nilai atau punya makna untuk bisa saya pelajari, begitu. Jadi untuk initial state saya adalah learner. Nah, lalu berikutnya untuk fungsional state saya membaginya jadi 3 kemarin ya. Pertama, aktivitas saya sebagai seorang praktisi talent mapping. Kedua, aktivitas saya sebagai seorang karyawan swasta. Dan yang ketiga adalah peran atau fungsi saya sebagai seorang organisator. Ya, nah untuk peran saya sebagai seorang praktisi talent mapping, bakat yang dominan itu adalah bakat developer karena saya senang untuk memajukan orang. Lalu yang kedua, peran ketika saya menjadi seorang karyawan itu adalah bakat empati. Ya, karena memang itu kewajiban saya sebagai seorang suami untuk menafkahi keluarga saya, begitu ya. Dan yang ketiga adalah ketika saya menjadi seorang organisatoris, di mana bakat yang muncul itu adalah bakat belief dan juga signifikan sebenarnya ya. Hanya saja memang lebih dominannya di belief. Kenapa? Karena memang goals yang saya cari ketika saya berada di organisasi itu adalah bagaimana saya bisa membantu orang-orang atau bisa memberikan dampak yang signifikan bagi orang-orang yang banyak juga, begitu ya. Intinya itu. Nah, untuk pinnacle state sendiri itu adalah apa sih tujuan utama atau goals yang benar-benar kita cari dalam kehidupan ini dengan semua dorongan bakat yang kita punya, begitu. Nah, bagi saya pribadi, pinnacle state saya itu adalah di bakat belief. Ya, kenapa saya bisa berstatement bahwa bakat pinnacle state saya itu adalah di belief? Karena gini, ya sebenarnya apapun yang saya lakukan ya, ketika saya belajar, ketika saya mengamati orang dengan bakat individualisasi saya, ketika saya uh, mengeluarkan ide dengan bakat ideation saya, atau bakat-bakat yang lainnya, saya itu selalu berpikiran bahwa apakah ini bisa berguna untuk orang lain atau tidak ya? Apakah ini bisa membantu orang atau tidak ya? Karena memang goalsnya itu adalah ketika saya bisa membantu orang, itu saya bisa merasa puas. Ketika saya bisa meringankan beban orang, saya merasa seperti ada kepuasan tersendiri dalam diri saya gitu. Dan itu memang yang selama ini saya cari ketika saya menjadi seorang praktisi talent mapping, ketika saya menjadi seorang organisator, bahkan ya ketika bekerja pun hasil yang saya dapatkan tuh untuk keluarga saya, dan ketika keluarga saya merasakan kebahagiaan, merasa senang, itu juga menjadi suatu kebahagiaan tersendiri untuk saya. Jadi memang goalsnya itu adalah merasa orang terbantu dengan apa yang saya lakukan, begitu. Jadi menurut saya pinnacle state saya itu ada di bakat belief. Ya, mungkin itu saja untuk video penjelasan tentang pinnacle state. Dan ini adalah rangkaian dari 3 video sebelumnya, yaitu ada initial state,
fungsional state dan juga pinnacle state. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung boleh untuk komen di bawah atau bisa kita lanjut di WhatsApp grup ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.